semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik, ya, luar biasa. Perjalanan di sini aman dan lancar? Aman. Jadi baik, supaya kita pembelajaran hari ini berjalan dengan baik, kalian sudah diberikan kesempatan untuk bisa berada di tempat ini dalam perlindungan Yang Maha Kuasa. Untuk itu silakan kita semua menyiapkan diri untuk berdoa. Salah satu silakan untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai pada pembelajaran, masih tetap posisi berdiri ya. Sekarang sebagai wujud rasa cinta tanah air kita, maka kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau satu orang bisa memimpin. Itulah Indonesia Raya. Bisa berkonsentrasi? Bisa. Ya. Sekarang untuk mengetahui bagaimana apakah kalian memiliki literasi yang baik ataupun membaca literatur berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Kemarin Pak Guru sudah memberikan tugas. Tugasnya apa saja? Yang pertama, menyiapkan speaking. Yang kedua, membaca
mengatur sistem pendingin. Yang ketiga, melakukan pengamatan pada kehidupan nyata. Oke. Ya, tugas kemarin seperti itu ya. Hingga apa kalian sudah siap semua? Siap. Oke. Jadi untuk kita perlu ketahui bahwa hal itu yang akan mendukung pembelajaran kita hari ini. Kalian kenal Thomas Alva Edison? Siapa beliau? Ya, penemu lampu pijar. Jadi kita ketika di sini yang gelap jadi terang itu karena usaha beliau. Tapi apa yang kalian tahu? Berapa kali beliau melakukan uji coba? 1000 kali. Ada yang lain? Ada yang lain? Jadi beliau melakukan uji coba sebanyak 1404 kali. Kira-kira poin penting di situ apa? Pantang menyerah. Apa lagi? Jangan putus asa. Tetap berusaha walaupun gagal. Ya, kurang lebih itu yang kita dapatkan dari perjuangan seorang Thomas Alva Edison. Ya. Kalau dia melakukan 1404 kali bisa. Kenapa? Kita ketika gagal 2 kali kita sudah loyo, menyerah. Apalagi gagal dalam cinta. Ada yang sudah pernah gagal dalam cinta? Belum? Belum ketahuan? Atau belum gagal? Ya, itu hal yang perlu kalian ingat sebagai pegangan di dalam proses pembelajaran. Ya, jadi untuk mencapai sesuatu hal yang positif harus punya kemauan, punya kerja keras, punya tekad untuk bisa sukses. Ya. Jadi untuk hari ini kita seperti yang telah kamu sampaikan pada pertemuan pertama bahwa hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang apa? Sistem pendingin. Ya. Jadi sistem pendingin itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi tujuan pembelajaran untuk sistem pendingin ini itu ada 2 hal. Ya. Yang pertama, kalian bisa mendiagnosis. Mendiagnosis itu artinya mendeteksi kira-kira kerusakan yang berkaitan dengan sistem pendingin itu seperti apa. Ya. Karena kalau tanpa mendeteksi, Anda tidak bisa melakukan perawatan, perbaikan. Yang kedua adalah supaya kalian bisa menyimpulkan, oh kalau kondisinya pengamatan saya seperti ini, kondisinya seperti ini, maka apa yang saya harus lakukan? Ya. Bisa mengerti ya tujuannya ya? Bisa. Atau masih ada yang bingung? Tidak ada. Ya. Kemudian untuk sistem penilaian di situ pada LKPD nanti dia akan yang kalian kerjakan adalah membuat langkah-langkah diagnosis. Jadi kira-kira kalau komponen pendingin ini mengalami kerusakan, gejala-gejalanya seperti apa? Kemudian dari situ masing-masing kelompok itu mendiskusikan
memberi masukan berdasarkan pendapatnya sendiri, pengetahuan baik itu yang ditemukan di dalam kehidupan nyata ataupun berdasarkan literatur ataupun pengamatan pada video pembelajaran. Sehingga ketika kamu membuat identifikasi, maka kamu harus bisa menentukan solusinya, ya. Seperti misalnya kalau dokter, oh ini Anda memiliki gejala itu misalnya meriang, sakit kepala, tenggorokan terasa panas, berarti ini gejalanya demam. Obat demam itu apa? Maka tugas Anda itu mencari obat itu. Bisa mengerti? Bisa. Mengerti, tapi saya lihat kamu macam agak tegang. Mengerti, ya? Mengerti. Oke. Untuk supaya lebih relax, lebih santai, lebih fresh, sebelum Pak Guru menampilkan tutorial atau cara, kalau dibuka Anda hanya membaca gambarnya, tapi kan Anda tidak tahu, oh gambar ini cara kerjanya seperti apa. Supaya Anda lebih memiliki gambaran nyata, maka di sini selain Anda membaca literatur itu yang ada pada buku paket, Anda juga akan melihat tayangan videonya, cara kerjanya seperti apa. Mudah-mudahan pada penayangan video nanti diharapkan lebih fokus, ya, supaya setelah itu Anda bisa menyimpulkan kira-kira maksud dari tayangan video tadi itu seperti apa. Untuk itu sambil menunggu Pak Guru menyiapkan tayangan videonya, silakan kita ice breaking dulu, supaya kita lebih santai. Jadi tidak perlu tegang. Jadi pusat pikirannya tidak perlu tegang. Tempat lain harus tegang. Karena otomotif itu harus tegang. Kalau tegang itu bukan otomotif. Tegang, tetapi tidak takut. Silakan berdiri. Kita ice breaking dulu. Lebih semangat, ya. Siapa yang memimpin? Dari sana, nomor 3 atau kelompok 1? Silakan. Mana yang harus melakukan Nomor 1. Ya, silakan. Ini punya bentuk semangat baru, Pak. Silakan. Latihan dulu, ya, Pak. Silakan. Jadi kalau saya ucap mana semangatmu, tepuk 2 kali di paha, tepuk 2 kali di dada, Saya contoh. Ha, ha. Bisa? Ayo senyum-senyum sudah bisa. Silakan. Mana semangatmu? Ha, ha. Oke. Luar biasa. Kita berikan aplaus. Nomor 1 ini untuk semangat semi militer. Karena timur ini keras, Pak. Jadi harus semangat. Silakan duduk. Gambarnya jelas, ya? Jelas. Prinsip kerja sistem pendingin adalah memanfaatkan perpindahan panas dari media panas ke udara. Saat Anda meniup air panas, maka air tersebut lebih cepat adem, bukan?
si sistem pendingin, kita menggunakan komponen yang bernama radiator. Anda juga pasti sering mendengar nama komponen ini. Radiator berfungsi sebagai alat untuk mempercepat pelepasan panas air radiator ke udara. Di dalam radiator terdapat tangki, pipa pendingin, dan grill pendingin. Cara kerjanya, air panas masuk ke inlet tank radiator, kemudian air langsung masuk ke pipa-pipa pendingin. Pipa pendingin ini berbahan logam yang kita tahu sendiri logam itu menghantar panas yang baik. Akibatnya terjadi konveksi atau perpindahan panas dari air panas yang mengalir dari tangki inlet ke pipa-pipa pendingin. Lalu pada celah pipa-pipa pendingin diletakkan grill pendingin. Apa itu grill pendingin? Ini juga terbuat dari plat logam yang tipis. Fungsinya untuk mempercepat pelepasan panas. Dalam ilmu termodinamika, dijelaskan bahwa salah satu cara untuk mempercepat pelepasan panas adalah dengan memperbesar luas penampak. Grill pendingin ini memiliki ketebalan sangat tipis. Dan kalau dihitung, luas penampangnya besar. Tapi karena dipasang dengan ditekuk, maka terlihat kecil. Panas yang sebelumnya terkumpul pada pipa pendingin disalurkan ke grill pendingin. Sehingga sekarang panas dari air radiator menyebar ke grill radiator. Kemudian kita letakkan sebuah kipas di belakang radiator. Kipas ini akan menghembuskan udara supaya melewati celah-celah grill radiator. Akibatnya, panas yang tersebar pada grill radiator diserap oleh hembusan udara. Hasilnya, panas air radiator berlangsung hilang dan di tangki bawah, suhu air sudah kembali dingin. Sekarang kita bahas perputaran air radiator di dalam sistem pendingin hingga air radiator dapat terus bersirkulasi tanpa menyebabkan mesin overheat. Di dalam mesin, ada sebuah jalur air yang kita kenal dengan water jacket. Water jacket ini merupakan jalur air mengalir di dalam mesin. Jadi disinilah air radiator akan menyerap panas mesin. Agar air dapat bersirkulasi, kita perlu pompa air. Dan pompa air umumnya terhubung ke huli mesin. Sehingga pompa akan bekerja tiap kali mesin hidup. Untuk menghubungkan water jacket dengan radiator, kita menggunakan dua selang yang masing-masing dipasang pada tangki atas dan tangki bawah radiator. Sehingga air dapat bersirkulasi dari mesin ke radiator dan kembali ke mesin. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu suhu kerja mesin. Dari berbagai studi yang telah dilakukan, ternyata mesin dapat bekerja lebih efisien apabila berada pada suhu kerjanya. Suhu kerja mesin bensin umumnya berkisar antara 80 hingga 90 derajat Celcius. Itu artinya, sistem pendingin tidak hanya bertugas untuk mendinginkan mesin tapi juga menjaga supaya suhu mesin tetap berada pada suhu kerja. Oleh karena itu, sirkulasi sistem pendingin yang kita bahas tidak terjadi terus-menerus selama mesin bekerja. Ada tahapan-tahapannya. Tahap pertama adalah pemanasan. Pada tahap ini terjadi sirkulasi air pendingin di dalam mesin saja atau air tidak dialirkan ke radiator dan kipas radiator pun tidak menyala. Tahap ini ditujukan agar mesin bisa lebih cepat panas. Untuk melakukan tugas ini, maka kita perlu menambahkan komponen yang bernama termostat. Termostat adalah katup yang dapat membuka dan menutup aliran air berdasarkan suhu air tersebut. Tapi bagaimana caranya? Bahan thermal wax yang ada di dalam termostat akan mengembang di atas suhu 70 derajat Celcius. Saat thermal wax mengembang, itu akan membuka katup termostat sehingga air dapat mengalir. Tapi pada tahap pertama di mana suhu air belum mencapai 70 derajat Celcius, thermal wax belum mengembang sehingga katup masih tertutup. Lalu kita ke tahap kedua yakni tahap normal. Tahap ini berlangsung ketika suhu air pendingin mencapai 70 derajat Celcius. Pada tahap ini, termostat mulai terbuka sehingga sirkulasi air pendingin sudah mencapai radiator tapi kipas pendingin masih belum menyala. Ketika mencapai tahap ketiga atau tahap pendinginan, suhu mesin sudah melebihi 90 derajat Celcius atau sudah melebihi suhu kerja. Pada saat ini, kipas pendingin akan menyala sehingga proses pendinginan terjadi. Kipas akan berhenti berputar ketika suhu air pendingin sudah turun ke 80 derajat Celcius. Lalu siapa yang mengontrol kinerja kipas pendingin? Untuk mobil-mobil sekarang, kipas pendingin sudah dikontrol secara elektronik. Kita menggunakan beberapa sensor seperti sensor temperatur air dan sensor kecepatan mesin. Sensor tersebut akan mengirimkan data ke
suhu mesin tidak terlampau panas. Jangan lupa subscribe karena masih banyak animasi yang akan kita bahas nantinya. Bagaimana penjelasan dari video tadi? Apakah sudah ada gambaran tentang cara kerja sistem pendingin? Kira-kira mungkin ada yang bisa menjelaskan? Di sini ada drainer yang di dalamnya sudah terdapat radiator. Kira-kira berdasarkan pengamatan Anda tadi, cara kerjanya seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Ya, cukup itu. Ya. Selamat pagi untuk semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah saya menonton tayangan video di depan tadi, saya coba menyimpulkan cara kerja sistem pendingin. Jadi di dalam sistem pendingin ini ada namanya radiator. Di dalam radiator ini terdapat air. Jadi air di dalam radiator ini mengalir ke dalam mesin melalui selang bagian bawah radiator. Jadi suhu panasnya di dalam mesin sudah meningkat. Air ini dikeluarkan lewat termostat, lewat selang keluar dan kembali ke radiator. Dan di depan radiator terdapat kipas. Kipas ini berfungsi untuk mendinginkan air radiator. Dan di samping ini ada reservoir. Reservoir ini berfungsi untuk mencadangkan air radiator. Jadi di dalam radiator ini terjadi kekurangan air. Air itu dikembali dari reservoir untuk mengisi ke dalam radiator. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mari kita berikan dulu. Berarti kalian kurang lebih sudah bisa mengamati dengan cukup baik. Artinya fokus. Jadi tidak sia-sia ketika Anda melakukan asbik tadi, semangatnya luar biasa. Sekali lagi kita berikan aplaus memberikan gambaran tentang sistem kerja dari sistem pendingin. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi setelah Anda mendengarkan apa yang sudah dipaparkan oleh teman kalian, nanti pada LKPD ini karena kalian ada 3 kelompok, maka masalah yang diidentifikasi itu adalah komponen yang berbeda. Jadi soalnya hanya satu. Silakan buatlah langkah-langkah diagnosisnya untuk mendeteksi itu seperti apa. Kemudian carilah solusinya. Ketika seperti yang Bapak jelaskan tadi, seperti bahasa seorang dokter, dia menentukan, oh silakan minum ke apotek, beli obat ini. Itu artinya sang dokter sudah mendiagnosis. Supaya apa? Supaya apa dia minum obat? Sembuh. Sama dengan kalian, supaya dia bisa kembali normal, maka Anda harus memberikan obat yang tepat.
silakan kelompok 1, 3. Oh, berarti 1 di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, jadi sebelum mengerjakan silakan dibaca soalnya, kemudian kira-kira mungkin ada hal yang kurang jelas boleh ditanyakan. Yang penting jangan ditanya jawabannya. Karena ini adalah melatih kalian untuk bagaimana bekerja sama, saling menghargai, kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Itu ada 2 kolom. Yang pertama itu adalah langkah-langkah diagnosisnya. Kemudian yang kedua itu adalah solusinya tadi. Bagaimana cara menyelesaikan. Jadi waktunya kurang lebih 25 menit. Nanti setelah itu bisa dipresentasikan, itu didiskusikan secara bersama-sama. Ya, sudah mulai Pak. Tadi Pak, ya, mohon izin Pak Besar tadi soalnya takutnya jalan yang hilang jadi aku mulai aja tadi. Ya, silakan Pak Ferdi. Ya, siap-siap.
Ya, 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 ya. Terima kasih Pak. Ya. Waktu 10 menit lagi ya. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang nanti baru ditambahkan setelah ada hasil diskusi nanti. Di sini tadi diurusnya, sedangkan yang di sini adalah misalnya membuka termostat yang dicoba ketika dia fungsi berarti itu termostatnya masih baik. Ketika termostat sudah tidak terlupa, maka di sini termostat itu lalu terus yang disebut ya di sini
disimpulkan bahwa dia ini sakit, menyebut demam. Maka kalau demam berarti harus membutuhkan obat. Sama dengan di sini. Kalau ini kan bukan diagnosis, sudah hasil kerja. Ini sudah dilanjut saja. Sedang kalau soal disebut mas laba-laba pemeriksaan, kemudian pemeriksaan. Dia tidak bergejala. Ini semua nih.
Ya, baru lanjut ini. Kurang 30 menit lah. Ya, hampir Pak. Ini udah ngantuk dulu sih. Gimana sudah? Sudah? Ya. Sebelum kita lanjut ke diskusi kelompok, nanti diskusinya 10 menit ya, sesuaikan sehingga waktu yang tersisa itu kita bisa melakukan 3 kesimpulan dengan refleksi ya. Sebelum kita mulai diskusi, kita ice breaking lagi. Sekarang tugas nomor berapa yang ice breaking? Nomor 2. Silakan nomor 2. Gajah semut kok lagi.
rezekinya bebas. Kalau Bapak Guru yang atur nanti ada perlu disimulasikan menghitung waktu ini, silakan. Semut besar, kaca kecil. Oke. Oke. Silakan pilih semua. Semut Kecil. kaca Besar. Suara lebih keras. Yo. Semut. Nah, begitu. Berarti dia terdengar. semut Kecil. kaca Besar. kaca Kecil. semut Kecil. Oke, silakan dulu. Sekarang kita masuk pada sisi diskusi. Diskusi ini silakan kelompok yang sudah siap bisa tampil ke depan. Nanti posisi berdirinya di sini ya. Di sini menghadap ke teman-teman kalian. Kelompok mana yang sudah siap? Oke, kelompok 1. 1 atau 3? 1. 1, silakan. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang. Teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan melakukan hasil diskusi. Kepada teman saya Max, saya persilahkan. Pertanyaan nomor 1, buatlah langkah-langkah untuk mendeteksi gangguan sirkulasi air pendingin dan solusi penyelesaiannya. 1. Radiator kotor. Lakukan pembersihan radiator dengan cara membersihkan endapan, kotoran, dan karet agar tidak merusak bagian-bagian radiator. Yang kedua, termostat rusak. Gangguan pada termostat mengakibatkan mesin meningkat, panas meningkat. Lakukan uji coba pada termostat, buka termostat dan rendam di air panas. Termostat akan membuka pada suhu 5-10 derajat. Jika termostat tidak membuka, maka ganti termostat yang baru. 3. Kebocoran pada pipa karet. Melakukan penggantian pipa yang bocor sebelum diganti pipa baru yang akan dipasang harus dilapisi semen gasket pada bagian luar, pada ujung pipa penghubung, dan di bagian ujung pipa bagian dalam diberi lem tribon. Sekian dari kelompok kami. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Itu silakan dulu. Dari apa yang disampaikan jelas atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Jadi kedua teman kalian setelah menyampaikan boleh duduk ya, supaya tidak lelah ya, sehingga kalaupun ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3 berkaitan dengan materi yang disampaikan tadi, silakan memberikan pertanyaan ataupun pernyataan penguatan mungkin berkaitan dengan hal yang disampaikan tadi. Apa ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, silakan kelompok berikut.
silakan. Selamat siang Pak Guru, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pada penulisan Anus, saya persilakan. Soal kebocoran tenaga untuk mendeteksi kebocoran sistem pendingin dan solusi penyelesaiannya. Beberapa cara mendeteksi kebocoran sistem pendingin mesin. 1. Memeriksa radiator. 2. Periksa cairan pendingin. 3. Periksa ceceran air pendingin di kolom. 4. Coba tes dengan jalan mobil. 5. Memeriksa warna oli mesin. Hasil evaluasi cara perbaikan jika kipas rusak, kita harus menggantikan kipas yang baru. Sekian. Oke, kita berikan apakah untuk kelompok kedua ada masukan ataupun pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang telah disampaikan tadi? Nah, silakan. Minta dibaca ulang tadi kurang jelas. Yang mana yang kurang jelas? Di hasil diagnosis. Hasil diagnosis. Kira-kira yang dibacakan yang terakhir saja. Diagnosis yang terakhir. Nomor 5. Memeriksa warna oli mesin. Ya, memeriksa Warna oli mesin. warna oli mesin. Ya. Itu saja dari kelompok 3. Cukup. Oke, kalau cukup silakan dulu untuk kelompok 2. Kalau mau tertawa saja. Karena Anda diminta maju ke depan supaya itu meningkatkan rasa percaya diri, supaya berani. Ya sampai Anda bisa menyusun secara baik, tetapi tidak bisa menyampaikan dengan benar. Silakan kelompok terakhir, kelompok 3. Sini. Selamat siang Pak Guru, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kepada teman saya Oktan. Saya persilakan. Untuk soal, buatlah langkah-langkah pemeriksaan komponen termostat dan solusi penyelesaiannya. Hasil diagnosis, mobil mengalami overheat. Gejalanya, selang memiliki kerusakan di bagian termostat karena tidak berfungsi lagi dan selang masuk akan panas. Hasil evaluasi untuk mengecek kerusakan pada bagian termostat. Yang pertama, siapkan wadah yang sudah diisi dengan air pendingin dan dengan termometer dan kompor. Kedua, lepaskan termostat dari mesin, kemudian celupkan ke wadah tersebut dan panaskan air pendingin. Yang ketiga, lihat kenaikan temperatur air pendingin dengan termometer. Perhatikan kebukaan katup termostat. Jika katup tidak terbuka, maka termostat itu mengalami kerusakan dan harus diganti. Sekian dan terima kasih. Oke, mari kita berikan kelompok 3 yang sudah
memaparkan, menyajikan hasil diskusinya terkait dengan termostat. Mungkin di sini ada pendapat lain atau masukan dari kelompok 1 dan kelompok 2 terkait dengan materi yang telah didiskusikan tadi oleh teman-teman yang tadi. Apa ada? Pas. Berarti jelas ya? Oke, kepada kelompok 3 silakan duduk. Kelihatannya bagaimana Asbun lagi? Lagi. Silakan berdiri dulu. Biar lebih semangat. Kalau persiapan harus semangat. Kalau tadi Thomas Alva Edison dari 1000 lebih jadi tidak kendur, masa kamu baru 1 jam ini sudah loyo? Ya, silakan. Satu orang pimpin Asbun. 3 RU. Saya gagal. Pasti saya bisa. Ulang lagi. 3 RU. Saya gagal. Pasti saya bisa. Jadi jangan ini penyemangat, jadi jangan TKO, saya datang, saya belajar, pasti saya bisa. Oke, ulangi. 3 RU. Saya datang, saya belajar, pasti saya bisa. Oke, tepuk tangan. Silakan dulu. Nah, jadi permasalahan yang sudah diberikan tadi, langkah-langkah itu kalian sudah mendiskusikan. Tentunya masih ada hal yang kurang dan juga perlu ditambahkan. Tadi kita belajar tentang permasalahan sistem pendingin yang diambil dari literatur dan juga video pembelajaran. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, guru memberikan kesempatan kepada kalian tugas untuk mengamati sistem pendingin, kendala-kendalanya pada kehidupan nyata yang kalian bisa lihat di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah kalian sendiri, di tetangga, ataupun di mana saja yang pernah kalian lihat. Apakah ada? Ada. Ada, silakan. Apa yang telah ditemukan atau telah diamati? Saya melihat ada kendaraan yang menggunakan air biasa untuk mengisi radiator. Apakah bisa? Ya. Ini terkait dengan SOP, standar operasional prosedur. Artinya acuan. SOP itu acuan. Jadi seperti kalian ketika sekolah itu kan ada SOP-nya, harus taat terhadap aturan sekolah, menggunakan seragam. Di dalam kendaraan pun harus ada SOP-nya yang diterapkan di manual book. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, itu pertanyaan menarik. Apakah dari kedua kelompok ada yang bisa memberikan jawaban? Jadi begini, jadi kalau air biasa, ya, itu sebenarnya tidak dianjurkan, tidak dianjurkan. Mengapa tidak dianjurkan? Karena pada air biasa, kalau kamu pernah amati pernah masak air di sini? Pernah. Bukan masak air yang di Aceh, masak air yang di rumah, di dapur. Pernah? Keadaan airnya bagaimana? Menguap. Setelah menguap, mendidih dulu. Kalau menguap, mendidih dulu. Ya, jadi kalau air biasa itu ketika dia sudah mendidih, itu ada proses panas.
ketika panas, maka kalau kamu amati di dasar badak atau yang biasa kamu sebut priok itu, di dasarnya itu pasti ada zat kapurnya ketika dia endap. Kenapa? Sistem itu tidak boleh dimasukkan ke dalam tangki radiator. Kenapa tidak boleh dimasukkan? Nanti resikonya seperti tadi. Ketika karena dia panas, maka zat kapur itu akan endap. Ketika dia endap, maka dia akan masuk kepada ruang mesin. Sehingga dia akan mengalami buntu, terak itu, sehingga sirkulasi airnya itu tidak lancar, tidak mengalir, sehingga temperatur mesin itu tidak stabil. Bisa dipahami ya? Apakah tidak boleh? Itu bisa, banyak secara darurat itu banyak orang memakai, tapi sifatnya sementara. Kalau kondisinya darurat, tetapi secara SOP itu harus menggunakan air radiator. Ada lagi? Silakan. Mesin gerak tetangga saya dioli mesin bercampur dengan air. Kalau keadaan seperti itu, kira-kira permasalahannya kenapa ya Pak? Terkait dengan warna pada oli mesin. Jadi di dalam ruang mesin itu ada penyekat. Di blok itu ada penyekat. Jadi di dalam blok itu, blok ini kan tempat bergeraknya piston, piston ini. Nah, di sini namanya furing tadi. Di sini ada penyekat, di sini ada karet di sini. Karet ini untuk memisahkan air. Kan pada saat mesin itu bergerak, ini airnya kan dia akan mengalir seperti ini, mengincar ini. Ketika karet di sini dia bocor, karena panas dingin, dia akan bocor. Ketika karet ini bocor, maka dia akan masuk ke ruang oli. Itu yang menyebabkan oli itu bercampur dengan air. Sehingga karet ini sebenarnya di dalam sistem secara SOP itu untuk perawatan. Karet furing ini sebaiknya itu mesin itu tidak boleh ketika dia panas kamu langsung keluarkan semua. Setelah itu kasih masuk yang dingin. Karena sistemnya karet itu kan dia elastis. Ketika dari panas kamu masuk yang dingin, maka dia akan mengkerut. Kalau mengkerut itu berarti dia tidak presisi. Oleh karena itu seperti packing. Packing itu kan dia terbuat dari kertas kalau tidak karet. Tujuan itu karena ini logam dengan logam itu pasti ada rongga, ada celah di sini. Sehingga kalau dia menggunakan karet dia akan presisi. Celah itu dia akan fresh. Bisa dipahami ya? Bisa. Silakan. Masih ada? Silakan. Apakah semua kendaraan memiliki radiator? Sedangkan pada sepeda motor ada yang memiliki air radiator, tapi ada juga yang tidak memiliki radiator. Oke. Jadi baik. Menurut kalian apa pernah melihat kendaraan roda 4 yang tidak memiliki radiator? Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti bisa disimpulkan semua kendaraan roda 4 memiliki radiator. Nah, ke pertanyaan berikut. Kenapa pada sepeda motor itu ada yang memiliki, ada yang tidak? Jadi pada sepeda motor itu tergantung dari gasnya itu standar perusahaan. Dia melihat dengan akselerasi motor. Motor itu ada motor yang ketika dia panas, maka akselerasi atau daya kerjanya itu menurun. Tetapi ada kendaraan yang dia makin panas itu dia makin bagus. Jadi kalau di motor itu biasanya itu hanya untuk
menjaga akselerasi motor itu supaya tetap stabil pada kondisi tenaga yang diinginkan. Tetapi motor yang tidak ada itu kalau kamu amati secara konstruksi, komponen mesin motor, blok motor itu tidak sama seperti blok mesin roda 4. Punya sepeda motor kan? Iya. Pada sepeda motor itu kan mesinnya dibuat sirip, mesin ini dia ada lomba celah masuk. Tidak bulat seperti ini, kotak begini kan tidak. Dia ada siripnya di sini. Nah, sirip itu berfungsi supaya udara dari luar itu dia bisa masuk ke dalam komponen mesin tadi, bagian luar. Kalau seperti ini kan dia harus masuknya dari dalam karena panasnya blok mesinnya jauh di dalam. Beda dengan motor yang hanya satu piston. Kalau 4 silinder kan otomatis dia tidak bisa merata kalau hanya dari luar. Oleh karena itu bisa disimpulkan untuk sistem pendingin ini ada berapa jenis? Dua. Apa saja? Pendingin air dan udara. Pendingin air dan pendingin udara. Pendingin air fungsinya apa? Untuk mendinginkan mesin, temperatur mesin, untuk menstabilkan temperatur mesin. Untuk mendinginkan mesin bagian dalam. Kenapa demikian? Karena ini kan dia masuk melalui selang bawah ini, dia masuk ke dalam mesin. Setelah suhu mesin di dalam panas, dia akan keluar kembali lewat selang bagian atas. Sedangkan udara fungsinya apa? Bisa dibuktikan cara kerjanya? Dia mendinginkan di bagian luar bagaimana? Contohnya, dia bagian luar dia menggunakan udara itu Mendinginkan air. melalui apa? Kipas. Jadi pendinginan bagian luar itu dia menggunakan kipas ini. Oleh karena itu, ketika poros engkol ini dia berputar, secara otomatis dia akan terhubung ke kipas. Tujuannya supaya apa? Ketika kendaraan itu bergerak, fungsi udara itu mulai bekerja, sehingga air yang dia panas dari sini masuk ke sini, dia akan didinginkan oleh kipas ini, supaya nanti setelah dingin dia masuk kembali, seperti itu. Jadi di sini dia menggunakan termostat. Kira-kira termostat itu fungsinya apa? Membuka tutup temperatur air. Ya, fungsinya untuk menjaga kestabilan suhu di dalam mesin. Kalau mesin ini kalau terlalu dingin juga dia akan hidup. Jadi dia membutuhkan temperatur yang tepat. Kalau berlebihan dia akan keluar. Kalau belum mencapai temperatur yang diinginkan, dia akan tertutup. Termostatnya. Jadi kalau misalnya di dalam mesin belum terlalu panas, dia akan tertutup. Tetapi sudah mencapai suhu 70 derajat Celcius tadi, dia akan lebih. Panas dari dalam itu dia akan mendorong satu termostat, sehingga dia akan keluar ke dalam pengisi. Itu saja hal-hal yang menjadi kesimpulan dari pembahasan kita berkaitan dengan cara kerja sistem pendingin. Sekarang masuk kepada refleksi tentang kegiatan ini. Bagaimana menurut kalian setelah melakukan pembelajaran ini yang berkaitan sistem pendingin? Apakah sudah jelas, kemudian menyenangkan, atau seperti apa? Berarti ketika Anda dihadapkan pada persoalan itu, Anda sudah bisa siap, ya? Untuk itu silakan nanti sebagai ungkapan perasaan Anda terhadap pembelajaran ini, silakan, tidak perlu ditulis nama. Nanti di sini ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran kita. Jadi
diisi sesuai dengan apa yang kamu alami. Jangan lihat, oh Pak, ini kenapa dia pakai regen ini, berarti ini menakutkan. Jadi diisi sesuai dengan pertanyaan. Baca pertanyaan, kemudian di sini dicetak. Mau yang kacamata kok, mau yang ini kok, itu ekspresi kamu bagaimana? Kalau cocok hanya ekspresinya ini. Dicentang ya, centang pada gambar itu. Sudah semua? Sudah? Jadi untuk tahap refleksi sudah kalian lakukan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam pembelajaran berkaitan dengan sistem bahan bakar. Sehingga di rumah dipelajari lagi. Nanti guru akan membagikan link melalui WA guru itu. Nanti silakan dibaca literaturnya yang terkait dengan pembelajaran sistem bahan bakar. Bisa? Bisa betul. Ya, yang berikut karena ini kita waktu pembelajaran sudah selesai. Guru menyampaikan terima kasih. Kalian sudah berusaha mempelajari harapan guru apa yang dipelajari itu selalu terus dilatih, bukan hanya di sekolah, di luar juga harus bisa menambah referensi Anda sendiri, sehingga apa yang Anda pelajari tidak sia-sia. Untuk itu mari kita akhiri kegiatan ini supaya apa yang kita pelajari ini lebih bermakna.
kasih, nanti kalian tunggu di luar ya. Setelah itu kamu makan siang dulu. Makan dulu, istirahat dulu sedikit, baru kalian